Seorang ibu pada kehamilan pertama 6-7 minggu. Selama ini dia tidak menyadari bahwa sebelum menikah hingga saya periksa ini ternyata dia membawa mioma besar di rahimnya. Fibroid atau mioma itu adalah benjolan dari otot rahim, ukurannya ini 9 cm, bayangkan besar sekali. Jadi sejak masa gadis, remaja, hingga kemudian dia menikah, ya ibunya masih umur 25 tahunan ini, tidak mengerti bahwa di perutnya, di rahimnya itu miom besar sekali. Dan miom ini sebenarnya kan tumbuhnya sangat lambat, ya tumbuhnya hanya setengah sentimeter per tahun. Artinya dia sudah ada dari 18 tahun yang lalu ya. Jangan Anda merasa bahwa sekarang itu ya dengan pola makan yang kadang kita tidak menjaga ya. Banyak mengandung pola makan yang mengandung banyak hormon estrogen ya. Atau dari cara makan dulu di masa kecilnya. Makanan-makanan yang berestrogen mungkin tinggi ya. Makanan yang berpengawet atau junk food ya itu juga bisa. Jadi itu miomnya ini yang kita lihat, yang sisi kiri itu kantung kehamilan, sebelah kanan besar sekali itu miomnya. Untungnya ini langsung hamil, langsung habis menikah langsung bisa hamil. Bayangkan saja dengan miom sebesar itu dia bisa langsung hamil tanpa ada problem infertilitas atau kesuburan. Jelas ya sperma suami sangat bagus dan salurannya masih bisa dilalui ya. Nah, masalah timbul kembali kan sekarang. Kalau miom sudah 9 cm begini, begitu kehamilan, apalagi kalau ini nanti anaknya perempuan, hormon estrogen yang meningkat berapa kali lipat, miom yang 9 cm ini akan muncul. Pertanyaan kan itu. Lalu janinnya mau ditaruh di mana kalau membesar? Ibu-ibu sudah harus berpikir ya logikanya. Rebutan makanan enggak ini ke miomnya ini sama janinnya nanti. Selanjutnya janinnya bisa bertumbuh enggak? Kegencet enggak? Nah sekarang kalau dia sama-sama membesar, baik miomnya membesar, janinnya membesar, perut ibunya mau sebesar apa gitu kan. Sekarang hamilnya memasuki 5 bulan, bayinya 5 bulan saja sudah sekitar 6 ons, miomnya berapa kilo itu? Ya itu yang harus kita logikakan, jangan sementara kita berpikir, oh ya nggak apa-apa, yang penting sudah berhasil hamil, tunggu dulu. Perjalanan masih sedemikian panjang. Miom 9 cm itu daging seperti bakso urat padat ya. Itu aja sudah sekitar 1 kilo lebih itu beratnya. Baru minggu ke-6 loh. Lalu kalau dia memasuki dan bisa bertahan saja sampai trimester ketiga awal sekitar 32 minggu. Itu sangat jarang terjadi ya. Kemungkinan kan bisa terjadi prematur, keguguran. Dan kalau ibunya masuk ke bulan ke-8, miomnya bisa berapa kilo? 3 kilo bisa ya. Saya pernah menghadapi kasus di mana miom pernah sampai sekitar 3 kiloan ya, dan berhasil hamil. Akhirnya saya lahirkan dulu di minggu 32 ya, sebelum bayinya kegencet. Karena kalau miomnya sebesar ini, bayinya mau berkembang bagaimana ya. Dan pasti kan perut ibunya sakit sekali, sedemikian besarnya itu, keras nanti. Ya itu kita sudah harus berpikir ya. Nanti bagaimana kita memberikan obat penguatnya, anti kontraksi. Yang penting sekarang kita jelaskan dulu kondisi itu.
Ya kalau miomnya kecil 2,5-3 cm, ya ibu-ibu tidak perlu terlalu cemas. Nah ini miomnya sampai 9 cm, tuh benjolan seperti itu, bayangkan. Ya janinnya bagaimana nanti? Tuh GS tuh gestational sac yang kecil, dan ini miomnya gede banget. Ini ukuran tengahnya 11 cm kali 9,5. Ya ini aja udah sekitar 1 kilo, mungkin 1 kilo 2 ons. Itu janinnya berkembang baik 6 minggu. Ini kebetulan bukan pasien saya, tapi pasien yang dirujuk ya dengan miom sebesar ini ya. Ya mudah-mudahan kita coba berjuang, ibunya menjaga makanan yang baik ya, makan protein yang baik lah. Masalahnya pantangannya ya bukan protein yang baik, penghasil protein itu banyak juga pada alami yang harus kita hindari. Kedelai mengandung estrogen, benar. Nah sekarang kita harus menghindari kedelai ya, karena dia mengandung fitoestrogen yang tinggi. Itu detak jantungnya janin sudah terlihat normal ya. Makanan apa lagi? Kemudian berlemak, karena lemak itu kalau dirubah jadi estrogen tinggal 1 langkah, yaitu juga akan memperbesar miom. Tidak boleh obesitas ya, karena obesitas ya sudah obesitas, beban miomnya makin tambah berat. Dok, bisa tidak kita kecilkan miomnya? Dalam kondisi sekarang ya tidak bisa, lagi hamil kan pasti akan membesar ya. Dok, kalau gitu miomnya kita operasi saja, mumpung lagi hamil kecil. Ya itu pemikiran yang tidak lebih masuk akal lagi ya. Miomnya saja sudah menguasai rongga rahim berapa persen, coba dilihat. Ya kalau ibu menyuruh kita ngoperasi saat ini juga, terus janinnya bagaimana? Ya nggak mungkin lah untuk bisa dioperasi lagi hamil. Terus miomnya kalau kita operasi nih, terus rahimnya tersisa berapa persen, Bu? Ya nggak masuk akal. Dan nggak mungkin rahim akan kuat begitu kita sudah ngambil miom segede itu. Jahitannya mau seberapa besar, Bu? Terus rahimnya apa nggak nanti jebol kalau kita sedang hamil, kita operasi? Ini sekarang rahim masih kecil, nanti kalau dia membesar bagaimana? Atau dok, kita tidak memperhitungkan lagi kehamilannya, langsung kita operasi saja. Ya masuk akal, tapi yang nggak mungkin lah, ini ibunya belum punya anak pertama lagi. Tapi bagaimana nanti kalau ini miomnya menggencet rahim dan janin? Ya apa boleh buat. Jadi pemikiran yang masuk akal adalah ya biarkan sama-sama berjalan dan sama-sama berkembang. Makanya ibunya harus makan makanan yang cukup. Satu sisi dia memberikan janinnya, di satu sisi lain dia memberikan miomnya yang seperti parasit ya. Sama-sama akan beradu makanan. Tuh lihat janinnya ya. Satunya yolk-sac, satunya janin. Janinnya berkembang dengan baik. Ya mudah-mudahan kita berjuang mempertahankan sebaik mungkin. Miom akan membesar, mudah-mudahan janin akan membesar. Miomnya jangan sampai menggenjat janin. Ibunya jangan obesitas. Terus ya kita pantau ketat ya. Sayang ini kan ibu ini bukan pasien saya, jadi ya saya sudah titip pesan pada sejawat yang memantau agar memberikan treatment beberapa ya. Yang penting jangan sampai obesitas. Tuh kantung kehamilannya bagus, yolk-sac dan janinnya sudah terlihat. Mudah-mudahan bertumbuh dengan baik ya. Yang penting ibunya sudah tahu apa yang kita hadapi, resiko-resikonya kita semua sudah jelaskan. Dan nanti kalau andai bertumbuh baik, hati-hati kan pada saat tindakan
melahirkan bayinya ya. Kalau ibu-ibu mau tahu, ada di YouTube beberapa kasus-kasus yang pernah kita tangani, hamil dengan miom yang sedemikian besar, dan ya berhasil kita lalui sampai minggu 32-33. Itulah momen terakhir sebelum ibunya pasti sudah kesakitan ya. Sedemikian besar miomnya, bayinya juga bisa kegencet. Ya mudah-mudahan kasus ini juga bertambah baik. Nah, sekarang pesannya ya ibu-ibu, kalau misalnya yang belum menikah, mbak-mbaknya yang belum menikah, ya perhatikanlah perutmu itu juga dilihat ya. Jangan sampai ada benjolan segede ini kok enggak tahu gitu loh. Ya. Dia tidak gemuk, ibunya tidak gemuk, padahal begitu saya periksa, saya ajari, coba dong periksa perutmu, coba ditekan, ini perutnya segede ini, besar dan keras ya, di bawah bagian dekat kandung kencing, di atasnya kok. Bagaimana mungkin ibu enggak tahu, mbaknya enggak tahu selama ini sekian belas tahun ya, tidak mengetahui ada benjolan sebesar ini, bagaimana mungkin gitu loh. Karena haidnya tidak ada keluhan, dok. Ya benar, haid tidak keluhan. Dan mbak enggak pernah tanya ke ibunya, kok ini perutmu keras setempat. Perut kita kan harusnya lunak ya. Ibunya tidak, mbaknya ini tidak obesitas kok ya. Maka cobalah ibu-ibu sebelum menikah mungkin ya dilihatlah perutnya, jangan sampai ada benjolan tumor jinak yang sampai 19 berapa senti nih, 11 senti sampai tidak ketahuan ya. Terus begitu saya ajari dia meraba bagian miomnya, baru tahu ini ya dok, benjolannya segede ini. Lah iya, sekeras itu. Kemudian saya beritahu suaminya, loh mas, apa enggak pernah ngeraba perut istrimu sampai keras begitu ya? Enggak pernah dok, enggak pernah tahu. Ya untung bisa hamil. Ya sekarang dengan mioma sebesar ini, 11 cm kita sudah tahu. Anda kontrollah, teratur dengan dokter Anda. Dan pesan saya ya, jaga kehamilan baik-baik, karena pasti perutnya akan membesar, sakit sekali kontraksi kalau miom ini juga membesar.